Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, meskipun hujan ini, alhamdulillah kita tetap bisa berkumpul di masjid ini atau di majelis kajian kitab Fadlul Islam. Dan ini merupakan pertemuan untuk membahas bab terakhir dari kitab Fadlul Islam, yaitu bab At-Tahdhir minal bidah. Bab At-Tahdhir minal bidah, peringatan dari perbuatan bid'ah. Bapak Ibu bisa dibuka, Bapak Ibu dan Ibu sekalian yang bisa antum buka pada halaman 58. Sudah ketemu ya? Ini bab terakhir. Sebelum kita memasuki ada dua dalil, tiga. Satu hadis dari Irbad bin Sariyah, yang kedua dari Huzaifah ibnu Yaman, yang ketiga dari siapa ya? Amr bin Yahya dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan dulu definisi bid'ah ya. Walaupun kita sudah pernah membahasnya, bahwa dan teman-teman sekalian, at-tahdhiru minal bidah, peringatan dari bid'ah. Maaf, ini terlalu keras ya saudara? Kekerasan ya? Enggak. Baik. Bidah itu jamak dari kata bid'ah. Masih ingat nggak teman-teman apa itu bid'ah? Mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala, tapi Rasul dan para sahabat tidak melakukannya. Oke. Jadi qaulun wa af'alun yataqarrabu bihal abdu ilallah, perkataan atau perbuatan yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah, wa yarju minhu as-sawab, dan berharap dari perbuatannya itu pahala dari Allah. Walam yaqalhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, maka itulah bid'ah. Kalau menurut saya, Saleh bin Fauzan mengatakan bid'ah itu adalah ma'uh bisabiddin mimma laisa minhu ibadatun au zikrun au ghairu dzalika min umuriddin. Bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam agama dan bukan bagian dari agama itu, baik dari jenis ibadah ataupun zikir atau yang lainnya dari perkara-perkara agama. Nah, itulah bid'ah. Ini lebih umum lagi pengertian bid'ah menurut saya Saleh Al-Fauzan. Saya ulangi, jadi bid'ah itu menurut beliau
sesuatu yang baru, perkara yang baru dalam agama tapi bukan bagian dari agama, baik dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk zikir atau yang lainnya dari perkara-perkara agama. Nah, itulah bid'ah kata beliau. Agama itu sudah sempurna. Afwan, kalau gini Pak. Tanpa mic kedengaran nggak ya? Agama itu sudah sempurna, jelas nggak? Jelas ya? Baik, agama itu sudah sempurna, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi ketika Rasulullah wafat, agama sudah sempurna, nggak ada yang tertinggal sedikit pun. Tidaklah ada satupun kebaikan, melainkan pasti semua dijelaskan oleh Rasul. Semua sudah dijelaskan, tidak ada sedikit pun kebaikan yang tertinggal. Demikian juga tidaklah ada sedikit pun keburukan, kecuali Rasulullah pasti sudah menjelaskan semuanya, tidak ada yang tertinggal. Rasul pasti sudah memperingatkan dari segala macam keburukan. Jadi sudah sempurna. Maka di dalam surah Al-Maidah ayat 3 jelaskan ayatnya, Al-yauma akmaltu, ada yang bisa lanjut? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatnya, nikmatu kepada kalian dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Nah ini Bapak Ibu, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ayat ini menegaskan bahwa agama itu sudah sempurna. Maka sudah tidak perlu lagi ditambah-tambahi dengan sesuatu yang baru. Tidak perlu ditambah-tambahi walau kana niyatuhu salihah, meskipun niatnya baik niatnya. Maka fala yajuzu, ini enggak boleh. Fahadha mubtadi, karena ini termasuk perbuatan bid'ah ya dalam agama. Bahkan meskipun niyatuhu salihah, niatnya itu baik. Maka agama itu layak balu az-ziyadah wal idhofah. Agama tidak menerima tambahan. Tidak menerima tambahan karena Allah sudah sempurnakan. Nah ini penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan. Oleh karenanya Bapak-bapak dan ibu sekalian, tidak perlu nambah-nambahin dalam agama itu. Sudah semua jelas semuanya. Maka ikut saja apa yang diajarkan oleh Rasul, apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Tidak perlu ada tambahan sedikit pun. Itu saya kira dalilnya udah sangat jelas ya. Kita sudah mengulang-ulang. Ada yang hafal nggak? Apa dalil dari Nabi bahwa segala sesuatu yang dibuat ya, baru dalam agama tapi bukan bagian dari perintah Rasul, maka dia tertolak. Pernah dengar ya? Coba. Bahwa rod, bukan rod, ya. Man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis rawahu Muslim ya. Atau man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ada dua. Man ahdasa, barang siapa yang membuat perkara baru ya. Fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, dalam agama ini, ma laisa minhu. Dan dia bukan bagian dari perintah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Orang yang buat, kalau ahdasa berarti dia yang membuat, yang punya inisiator untuk membuat perkara baru, padahal tidak ada perintahnya, dia tertolak. Yang kedua tadi, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, laisa, bukan, ya, termasuk alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah ini yang amilah ini mengamalkan. Kalau ahdasa membuat-buat, dua-duanya tertolak. Yang punya inisiator perkara bid'ah tertolak amalnya, atau yang ngikutin ngamalin sesuatu yang dibuat oleh orang, itu juga tertolak amalannya. Tidak ada manfaatnya. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah itu. Nah, untuk menegaskan masalah ini ada 3 hadis ya yang dikutip, 3 riwayat yang dikutip oleh
penulis kitab Fadlul Islam. Yang pertama hadis dari Al-Irbad bin Sariyah. Coba bapak-bapak dan ibu sekalian perhatikan. Ya. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, qala dia mengatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang balighah, yang sangat mengena, sangat tepat sasaran. Wajilat min hal qulub. Nah, hati menjadi apa? Bergetar ya. Wa zarafat min hal uyun. Mata air mata bercucuran ya. Jadi hati para sahabat bergetar waktu mendengar nasihat Nabi ini. Demikian pula air mata mereka ya, keluar air matanya. Zarafat min hal uyun. Sedih mendengar apa yang dinasihatkan oleh Nabi ini. Jadi nasihat Nabi ini membuat mereka sedih, membuat bergetar hati mereka. Lalu kami bertanya, kata Al-Irbad bin Sariyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwadda'. Seakan-akan ini adalah nasihat terakhir. Biasanya orang kalau memberi nasihat, dan nasihat disebut muwadda' biasanya adalah ketika dia musafar jauh, dia kumpulkan anak-anaknya, kumpulkan keluarganya, lalu dia memberi nasihat, mau ditinggalkan karena musafar jauh dan waktunya lama. Itu disebut apa? Mau haji misalnya. Nah, itu nasihat muwadda'. Atau biasanya mau mati, udah sakit parah, sakit keras, lalu dia kumpulkan keluarga besarnya, nah lalu dia memberikan nasihat. Ini namanya mau'izatun muwadda', nasihat terakhir. Kan ada istilah haji wada, ya, haji terakhir. Terus ada apa lagi? Tawaf wada. Ada istilah tawaf wada. Jadi kalau kita umroh atau haji nanti ada tawaf namanya tawaf wada. Itu tawaf terakhir sebelum kita meninggalkan Makkah. Itu ada tawaf wada. Jadi mau'izatun muwadda' itu artinya nasihat terakhir. Seakan-akan ini nasihat terakhir dari Nabi SAW. Lalu apa kata para sahabat? Famadza ta'hadu ilaina? Itu apa yang engkau pesankan kepada kami, wahai Rasulullah SAW? Ini. Lalu apa kata Rasul? Usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku berwasiat kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Satu. Wasam'i wa ta'ah. Yang kedua, hendaklah kalian mendengarkan dan taat kepada siapa? Pemimpin. Wa in ta'ammaru alaikum abdun. Dalam hadis yang lain, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun. Meskipun kalian diperintah dipimpin oleh seorang hamba. Hamba dimaksud sini dia dulu hamba sahaya, Habasyi dari Habasyah. Dalam riwayat lain penjelasan lagi, yang rambutnya itu keriting misalnya. Nah, seandainya kita dipimpin oleh seorang budak atau mantan budak, kita harus as-sam'u wa ta'ah atau as-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Nah, sampai sini dulu ya sekalian. Nah, jadi di antara nasihat penting yang disampaikan oleh Nabi, yang seakan-akan ini adalah nasihat terakhir, satu tentang pentingnya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini saya kira kita tiap hari ya, tiap minimal sepekan sekali hari Jumat kita dinasihati oleh para khatib untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa itulah bekal kita, bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bilang, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu kata Nabi sallallahu. Nah, bahkan dalam Al-Qur'an, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Kemudian yang kedua, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, nasihatnya adalah supaya kita taat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemimpin kita, lalu kemudian kita taat meskipun kita diperintah oleh seorang
budak gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemerintah itu tidak dilihat dari siapa yang memimpin, ya, tapi dilihat dari ya kedudukan dia sebagai seorang pemimpin, bukan dari sosoknya. Kalau sosoknya bisa jadi mungkin dia buruk rupa, bisa, mungkin dia gagah, bisa kan, mungkin dia kerempeng, kurus, kan bisa, macam-macam kan orang yang menduduki jabatan pemimpin. Tapi tidak dilihat dari sisi itunya, ya, tidak dilihat dari fisiknya, tidak dilihat dari baik buruknya, tidak dilihat dari jelek gantengnya, tidak. Tapi lihatlah kedudukan dia sebagai waliul amri, ya, sebagai pemimpin. Nah, kita mentaati karena itunya, karena kedudukannya, bukan karena sosoknya dia. Bukan itu. Karena dia adalah seorang pemimpin lah, maka kita wajib mendengar dan mentaatinya. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwah sekalian. Nah, kenapa demikian? Karena tanpa adanya ketaatan dari kita sebagai rakyat, tanpa adanya kerelaan untuk mendengar apa yang diperintahkan oleh pemimpin itu, dan tadi tanpa adanya ketaatan, tidak mungkin ada persatuan. Kalau kita tidak pernah mendengar pemimpin, tidak mungkin ada persatuan. Kita tidak pernah taat kepada pemimpin, nggak mungkin ada persatuan. Umat tidak akan mungkin kuat, karena pemimpinnya saja diabaikan oleh rakyatnya, tidak ditaati. Maka terpecah, umat akan terpecah. Nah, kalau sudah terpecah, maka keburukan akan datang, fitnah akan datang, hukum tidak bisa ditegakkan, dan orang zalim akan terus berbuat kezalimannya, dan tidak akan ada kemaslahatan kalau pemimpin tidak ditaati dan tidak didengarkan. Tentu saja ada batasannya. Kita semua sudah tahu kan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik Allah Azza wa Jalla. Nah, ini selama mereka para pemimpin ini lurus, artinya tidak bermaksiat kepada Allah Rasulnya, maka kita taati, kita dengarkan perintah atau apa yang disampaikan oleh pemimpin itu, meskipun barangkali kadang kita merasa berat gitu ya. Nah, tapi kita harus taat. Tapi tadi ada syaratnya, selama apa yang dia perintahkan itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, maka berdasarkan hadis ini, wajib hukumnya orang mukmin itu punya pemimpin. Kalau sudah punya pemimpin, wajib ditaati, wajib didengarkan. Wajib didengarkan dengan tadi catatan tadi. Nah, kalau tidak, nanti musuh akan menguasai kita. Kaum muslimin akan semakin lemah karena pemimpinnya ini tidak ditaati. Musuh gampang masuk, ya. Apalagi musuh memang berusaha untuk apa? Mendorong, ya, supaya kita ini punya kebebasan, punya al-huriyah, ya, kebebasan, kemerdekaan dengan apa yang kita inginkan, min sururin wasahawatin, baik dari keburukan maupun dari syahwat. Maka kalau ada pemimpin misalnya melarang khomer gitu ya, secara mutlak, kira-kira orang pada protes nggak? Orang-orang yang buruk itu protes nggak? Protes kan? Mereka nggak mau taat. Atau apa misalnya prostitusi ditutup, semua tutup, nggak boleh ada. Nah, baik Ramadan maupun luar Ramadan misalnya, itu pasti ada orang protes. Kenapa? Karena itu kesenangan kan, syahwat. Apa yang diinginkan oleh syahwat manusia pada umumnya adalah itu. Ketika pemimpin membatasi atau bahkan melarang, mereka merasa tidak bebas, tidak punya kemerdekaan.
Nah, musuh-musuh Islam terus mendorong rakyat yang ada di negeri kaum muslimin supaya mereka merebut kebebasan. Kebebasan untuk melakukan apa saja atas nama apa? Hak asasi manusia, misalnya hak asasi manusia. Termasuk ya demokrasi ini juga sebenarnya itu masalah itu ya. Jadi kalau semua orang sepakat atau kebanyakan orang sepakat, walaupun pemimpin nggak sepakat, terjadi atau tidak di negara demokrasi? Pemimpin nggak setuju, tapi rakyat atau anggota dewan atas nama rakyat setuju. Siapa yang menang? Dewan ya. Yang menang anggota dewan. Nah ini karena banyak yang ingin seperti itu misalnya mengikuti syahwat. Pemimpin bilang nggak boleh, tapi kalau dewan bilang boleh, maka akan terjadi boleh. Nah, ini bahayanya di situ, bapak-bapak dan ibu sekalian. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in tuti aksaroman fil ardi, kalau kamu mentaati kebanyakan orang di atas muka bumi, terus apa kata Allah? Wa in tuti aksaroman fil ardi yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ngikutin kebanyakan orang di muka bumi. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang itu kan ngikutin syahwat maunya kan itu. Kalau kita ikutin mereka, maunya mereka, kebanyakan orang, ya kita akan sesat. Nah, maka orang beriman itu dia punya patokannya, dia punya obor ya, dia punya panduan yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara orang-orang kafir panduannya apa? Ya syahwatnya itu, hawa nafsunya itu. Nah, itu bedanya antara Islam dengan orang-orang kafir ya, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, oleh karena itu beruntunglah kita lahir sebagai seorang muslim, kita punya Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi jika ya kita tidak pernah mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita tidak tahu bagaimana isi dari Al-Qur'an dan Sunnah itu. Baik, kembali tadi ini ya. Jadi pemimpin itu harus ditaati, pemimpin harus didengarkan. Kalau tidak, ya nanti akan hancur. Suatu bangsa akan hancur. Maka dikatakan, fal Islamu la yasluhu illa bi jama'atin wal jama'atu la taqumu illa bi wilayatin. Islam tidak akan baik kecuali dengan berjamaah, dan jamaah tidak mungkin akan tegak kecuali dengan kepemimpinan. Wal wilayatu la taqumu illa bi sam'i wa ta'ah, dan kepemimpinan tidak mungkin bisa tegak kecuali dengan adanya ketaatan dari rakyat dan mendengarkan dari rakyat. La budda min hadza, ini harus ada. Jadi rakyat harus mendengar, harus taat kepada pemimpin supaya kepemimpinan itu bisa tegak. Itu. Kalau kepemimpinan ada tegak, maka akan ada persatuan. Karena ada pemimpin. Dan Islam akan bisa diterapkan dengan sempurna. Karena ada tadi kebersamaan, ada pemimpin, ada ketaatan. Tapi fal a'da'u yuriduna alla yabqa lil muslimina jama'ah. Tapi musuh-musuh Islam mereka menghendaki supaya kaum muslimin itu tidak bersatu. Maunya musuh begitu. Kaum muslimin itu jangan bersatu. Wala imamah. Kalau bisa jangan ada pemimpinnya. Hatta yasula inqiyaduhum lil a'da, sehingga musuh-musuh itu gampang mengendalikan kaum muslimin ya, karena pemimpinnya nggak ada, pemimpinnya tidak ada. Nah, atau persatuannya tidak ada. Maka gimana caranya supaya persatuan kaum muslimin ini dirusak? Setiap ada celah yang bisa merusak persatuan kaum muslimin itu dikejar oleh mereka. Gimana caranya jangan sampai ada persatuan di antara kaum muslimin. Ya, kalau lagi corona ini kan jelas tuh ya. Apa itu untuk nah, yang jelas salah satu yang bisa mengacak-acak kesatuan kaum muslimin adalah sholatnya, lihat. Karena Rasul sudah berkali-kali kan dalam hadis kita sudah bahas. Kata Rasul SAW, aqimus sufufakum, tegakkan shaf kalian. 3 kali Rasul bilang, aqimus sufufakum, aqimus sufufakum.
Au la yukhalifanallahu baina qulubikum. Atau kalau kalian tidak tegakkan shaf kalian, Allah akan menjadikan hati kalian berselisih satu sama lain. Kalian nggak bisa bersatu kaum muslimin kalau shafnya tidak tegak. Syaratnya tegaknya shaf 2, sawu sufufakum, luruskan shaf kalian, dan rusu sufufakum, rapatkan shaf kalian. Itu diacak-acak. Nah, ketika kita akan merapatkan, Makkah aja, Makkah di Makkah. Udah lihat siarannya di Makkah sekarang berapa jaraknya? Sholat di Masjidil Haramnya sekitar Ka'bah itu kan renggang-renggang 2 meter. Nah, itu jadi dasar kuliah. Nah, kalau ada masjid rapat, Makkah aja itu tidak rapat dan seterusnya. Nah, udah berapa lama masjid-masjid kaum muslimin direnggangkan sholatnya? Setahun kan? Lebih. Itu. Nah, ini ngeri sebenarnya bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya, kalau kita memperhatikan masalah ini ya. Jadi bagaimana musuh-musuh itu berusaha supaya kaum muslimin ini tidak bersatu. Tidak bersatu karena kalau mereka bersatu, kuat kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sudah bersatu, udah nggak ada yang bisa ngalahin. Nah, supaya mereka lemah, pecah belah. Udah sopnya suruh direnggangkan, lalu kaum muslimin dipecah belah, yang satu dibombong, yang satu diinjek-injek, kan gitu. Lalu yang dibombong suruh ngomong macam-macam, yang manas-manasin kuping kaum muslimin yang lain kan. Ada nggak tuh tokoh muslim yang kalau ngomong bikin panas telinga orang? Ada kan? Nah, bahkan dia dengan tegas, yang lain salah, yang benar cuman kita. Wah, itu kan ngeri sekali. Secara terbuka dia mengatakan hal itu. Nah, ini bisa lihat. Nah, kalau sudah gitu pecah, ya gampang banget. Indonesia ini kan sebenarnya potensial bersatu ya. Wah, dan jumlahnya kan banyak sekali. Gimana caranya jadi pecah belah? Kalau bisa mungkin nanti pecah-pecah jadi beberapa negara gitu ya. Nah, udah gampang banget kalau ada gitu. Nah, ini maka kita harus waspada, antisipasi, dan berdoa terus kepada Allah. Semoga kita bisa tetap menjaga kesatuan ya sesama kaum muslimin di negeri ini, bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, itulah dia pentingnya kita taat kepada pemimpin ya. Nah, kita tentu berdoa semoga para pemimpin kita adalah orang-orang yang takut sama Allah, nah, orang-orang yang sayang kepada kita. Misalnya, ya kita doakan ya Allah, janganlah Engkau kuasakan pemerintahan kami ini kepada pemimpin kecuali yang dia takut kepada Engkau, takut kepada Engkau, mengikuti ridhamu, wattaba'a ridhaka, taat kepada dan mengikuti ridhamu ya. Kita doakan di antara bentuk doa macam-macam, terserah kita sebenarnya. Yang intinya kita berdoa kepada Allah supaya pemimpin-pemimpin kita ini oleh Allah diberi petunjuk sehingga mereka takut pada Allah, mengikuti ridha Allah, bukan kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah, pada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum. Itu ya, jadi pemimpin dalam Islam itu sangat penting. Makanya dulu waktu Rasulullah SAW wafat, sampai-sampai kuburan Nabi itu jenazahnya tidak dikubur sampai terpilih pengganti beliau. Kan beberapa hari itu Rasul wafat hari apa? Hari Senin, waktu duha. Di waktu duha. Dikuburkan kapan? Rabu malam Kamis. Kalau nggak salah malam Rabu. Ada jeda lah. Padahal Rasul sudah memberitahu bahwa mengurus jenazah itu harus disegerakan. Harus disegerakan. Sesegera mungkin. Tapi ini enggak, kenapa? Karena waktu itu belum ketemu siapa pengganti Rasul SAW. Bahkan ada riwayat jangan sampai kaum muslimin ya tidak punya pemimpin. Meskipun dalam satu malam harus ada pemimpin. Nah, saking pentingnya itu para sahabat musyawarah beberapa hari untuk mencari siapa pengganti Nabi SAW. Lalu ketemulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, baru dikuburkan Rasul SAW. Nah, ini bapak-bapak sekalian ya. Jadi pemimpin sangat penting di dalam Islam, jangan sampai ada yang kosong. Nah ini, bahkan ketika kita mau safar,
Berdua itu pun harus ada pemimpinnya, harus dipilih siapa? Amirnya, ya amirnya. Dan termasuk kita kumpul ini sebenarnya jamaah ini kan, jamaah kajian itu kalau bisa ada siapa koordinatornya, itu harus ada untuk kebersamaan tadinya. Nah ini betapa pentingnya kedudukan seorang pemimpin dalam Islam, bapak-bapak dan ikhwah sekalian. Oke, itu penjelasan terkait dengan pemimpin. Kemudian, nah ini yang ada kaitannya dengan bab yang kita sedang bahas, bapak-bapak dan ibu sekalian. Rasul mengatakan, fa innahu man ya'is minkum. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, dalam riwayat yang lain ada katakan mim ba'di. Fa innahu man ya'is minkum ba'di. Siapa yang hidup di antara kalian setelah aku. Ini Rasul ngomong di hadapan siapa? Di hadapan para sahabat ya, para sahabat. Rasul bilang fa innahu man ya'is minkum ba'di ya, dalam riwayat yang lain ada tambahan ba'di setelah aku. Fa sayarah tilafan katsira. Dia akan ya, melihat banyak sekali perbedaan. Nanti dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ya, digambarkan udah muncul perbedaan. Waktu itu sahabat masih banyak, udah muncul tuh hal-hal aneh. Padahal sahabat masih banyak waktu itu. Nah, lalu kalau kita melihat banyak perbedaan, bapak-bapak dan ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Nah, Rasul sudah ngasih acuan, sudah ngasih pedoman. Kalau kita melihat si A berpendapat begini, si B begini, si C begini, si D begini, semua orang punya pendapat. Bingung kita. Nah, supaya nggak bingung, fa'alaikum bisunnati satu. Maka hendaklah kalian ya, mengikuti sunnahku was sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan mengikuti sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Siapa khalifah khulafa ar-rasyidin al mahdiyyin itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu khalifah yang 4 itu ya. Nah, itu ikuti sunnah mereka. Nah, artinya apa ini? Mereka sudah mendapatkan semacam legitimasi ya. Apa? Lisensi atau legitimasi dari Nabi. Maka ada orang bilang begini. Oh, bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Contohnya apa? Al-Quran pada zaman Rasul dijadikan mushaf atau tidak? Nggak ada kan? Baru ada kapan? Zaman Utsman bin Affan. Berarti kan Utsman membuat perkara bid'ah kan? Dalam kehidupan di zaman Rasul nggak ada itu mushaf. Jadi nggak apa-apa, itu namanya bid'ah hasanah. Taraweh 20 rakaat zaman Nabi dilakukan nggak? Nggak. Kapan itu dilakukan? Zaman Umar. Nah itu bid'ah. Bahkan Umar sendiri mengatakan nikma al bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nggak ada masalah kita melakukan perkara dalam agama yang penting baik, meskipun Rasul tidak melakukan. Kalau itu baik, itu namanya bid'ah hasanah katanya. Nah, bapak-bapak dan sekalian, mereka lupa, saudara-saudara kita lupa bahwa Umar ibn Khattab sudah dapat legitimasi dari Rasul. Utsman bin Affan sudah dapat legitimasi dari Rasul. Kan tadi ini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Itu legitimasinya. Lah orang di zaman kita ini, orang yang hidup di zaman kita, ada seorang kiai, ada ustadz misalnya, ada habib ngomong begini. Ini baik. Ini bid'ah hasanah. Lah apakah ustadz itu, habib itu, kiai itu dapat legitimasi dari Rasul? Tidak. Oh enggak, ini kan baik. Enggak baik. Nanti kita akan lihat ya pada bagian terakhir. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, nah, kita jangan berhujjah dengan Utsman aja melakukan bid'ah. Kalau kita lihat sejarah bagaimana awal mula Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf. Tahu nggak antum? Siapa koordinator yang ditunjuk untuk mengumpulkan Quran dalam satu mushaf?
Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Awalnya beliau nggak mau. Karena Rasul aja nggak pernah nyuruh. Aku lebih baik, kata dia, kata Zaid bin Sabit, lebih baik aku memikul gunung daripada melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi SAW. Lebih baik saya mikul gunung. Menolak awalnya, Zaid bin Sabit menolak. Gak mau. Ini baik. Tapi Rasul tidak pernah nyuruh. Nah, itu ya. Awalnya gak mau. Lebih baik saya memikul gunung, kata beliau. Setelah diberi masukan oleh sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat senior, akhirnya oke. Nah, karena ini kan hadis ini juga, jadi sunnah khulafa ar-rasyidin itu bisa jadi dasar. Karena mereka sangat dekat dengan Nabi SAW. Bahkan para sahabat khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin itu ya adalah orang-orang yang berusaha menjaga sunnah-sunnah Rasul SAW. Nah ini jadi kenapa khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin disebut dalam hadis ini oleh Nabi, karena ya kita boleh mengikuti sunnah mereka, bahkan diperintah. Dan apabila mereka melakukan sesuatu yang Rasul tidak pernah melakukan, maka itu menjadi sunnah. Karena Rasul sudah memberi legitimasi dalam hadis ini. Kemudian wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Oh maaf, sebenarnya ada dalam riwayatnya katakan wa tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin. Baru kemudian wa'addu 'alaiha bin nawadzid, lalu gigitlah dia dengan gigi raham. Saking apanya? Pentingnya berpegang teguh kepada sunnah. Nah ini sekalian ya. Lawan kata dari sunnah itu apa? Bid'ah. Maka Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, karena sesungguhnya perkara baru dalam agama ini maksudnya adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Setiap, artinya seluruh bid'ah itu sesat. Dalam urusan agama. Tapi kalau urusan dunia bebas kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam urusan dunia silakan. Maka kalau ada orang apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah, ya ente itu mau umroh aja naik pesawat bid'ah ente. Nah, ya enggak, itu urusan dunia. Jangan disamakan. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ini kita harus hati-hati. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini kita sudah sering singgung ya hadis ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu katakan sini, maka barang siapa yang menyelisih sunnah Rasul wa sunnatal khulafa fa innahu min muhdatsatil umur. Siapa saja yang menyelisih sunnah Rasul, menyelisih sunnah para khalifah, sesungguhnya dia adalah perkara baru dalam agama. Hazzara minhu Rasul telah memberikan peringatan dari perbuatan tersebut. Wa in kana ashabuhu yuhassinunahu. Meskipun para pelaku bid'ah itu menganggap itu adalah perbuatan baik. Kalau Rasul dan sahabat enggak melakukan, jangan lakukan. Meskipun menurut para pelakunya itu adalah baik. Meskipun menurut para pelakunya itu adalah baik. Ya, contohnya banyak banget lah ya. Apa coba? Kasih satu contoh seputar Ramadan lah. Yang Rasul dan sahabat itu pernah melakukan, tapi sebagian kita melakukan dan katanya itu baik. Nah, contoh misalnya mengucapkan nawaitu niat ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ada enggak contohnya dari Nabi? Sahabat melakukan tidak? Tidak. Tapi menurut yang melakukan baik atau tidak? Baik. Yuhassinunahu. Nah ini ya. Yuhassinun, mereka menganggap ini hasan, baik ya. Nah ini. Lalu mereka bilang hada ta'atul lillah wa taqarrubun ilaih. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tidak ya. Fa innahu la yanfa. Itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Meskipun yang melakukannya mengatakan itu baik. Mengucapkan niat ketika mau puasa itu baik. Layan Pak, tidak ada manfaatnya. Karena apa? Nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya. Nah.
Maka kita tidak boleh mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali bima syara'a, dengan sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul SAW. Maka janganlah kita mendekatkan diri kita kepada Allah dalam urusan agama, beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang belum dicontohkan oleh Rasul, tidak diperintahkan oleh Rasul SAW. Itulah la yanfa, tidak ada manfaatnya sama sekali, Bapak sekalian. Nah ini ya. Oleh karenanya ikutilah tuntunan Rasul sesuai dengan syariatnya. Makanya kita semua sudah tahu bahwa amal ibadah kita itu akan diterima jika memenuhi dua syarat. Satu apa syaratnya? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sekalian. Nah jadi semua itu harus ikhlas ibadah ya, harus ittiba Rasul. Kalau ada amal perbuatan kita ya, tidak sesuai sunnah dan tidak ikhlas, kalau tidak ikhlas berarti apa? Lawannya apa tidak ikhlas? Syirik ya. Tidak ikhlas berarti syirik kan? Ikhlas itu kan hanya untuk Allah. Kalau nggak ikhlas berarti untuk Allah, yang lain berarti syirik. Kalau tidak sesuai sunnah berarti bid'ah kan? Nah, maka amalan yang di dalamnya ada kesyirikan dan amalan yang di dalamnya ada kebid'ahan pada yubbal, tidak akan diterima, fahuwa mardud, dia tertolak. Berdasarkan hadis-hadis yang kita sudah bahas itu. Ada orang bilang begini, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah katanya. Bukankah Rasul mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah? Barang siapa yang sanna fil Islam, apa artinya sanna fil Islam? Membuat atau memberi contoh dalam Islam sunnatan hasanah, dengan contoh yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang kusah min ujurihim syai'a. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam Islam, membuat sunnah fil Islam ya, membuat satu sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, maka dia akan dapat pahala dari perbuatannya itu dan akan mendapat pahala dari orang-orang yang mengikuti sunnah dia itu tanpa sedikit pun dikurangi dari pahala mereka. Min ghairi ayyang kusah min ujurihim syai'a. Nah kata ahlul bid'ah, ini dalil bahwa ada bid'ah hasanah. Kan disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Tapi sekalian, argumen mereka sangat lemah. Rasul nggak pernah bilang man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah. Rasul nggak bilang itu enggak. Man sanna fil Islam, yang menghidupkan sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, bukan ibtada'a bid'atan hasanah. Enggak pernah Rasul bilang begitu. Kalau kita lihat redaksi hadisnya sanna itu dari kata sunnah, dari kata sanna, menghidupkan sunnah, menghidupkan suatu kebiasaan yang baik. Dan ini bapak-bapak dan ibu sekalian, latar belakang atau asbabul wurud Rasul mengucapkan hadis ini itu adalah ya, jelas sekali sesuai sunnah. Waktu itu ada beberapa orang dari suku tertentu datang kepada Nabi dalam keadaan sangat berkebutuhan, fakir. Ya, mereka butuh bantuan. Waktu itu Rasul tidak punya sesuatu yang bisa diberikan untuk menolong mereka. Lalu kata Rasul, siapa yang mau menolong orang ini? Lalu bangkitlah seseorang, dia memberikan sesuatu kepada orang-orang yang sangat fakir ini. Nah, dia bersedekah dengan sesuatu yang tidak terlalu banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang sahdia ngikut sedekah. Bahkan nanti ada orang membawa sedekahnya itu saking banyaknya sampai dia sendiri tidak sanggup untuk mengangkat barang yang dia mau sedekahkan kepada orang-orang yang fakir ini. Nah, Rasul baru mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Itu. Barang siapa yang beri ya, atau melakukan sesuatu dalam Islam, ya sunnah yang baik, lalu diikuti oleh yang lain, maka dia dapat pahala dari perbuatan tersebut dan dari perbuatan orang-orang yang mengikuti dia setelahnya tanpa sedikit pun dikurangi pahala orang-orang itu. Nah, sedekah itu jelas ada dasarnya.
Nah ini jadi sama sekali bukan perkara baru dalam agama yang dilakukan oleh orang itu. Sodako itu emang udah ada dasarnya. Nah itu yang dimaksud man sanna fil islami sunnatan hasanah, bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah ini ya. Dan para sahabat itu tentu saja mereka paham betul tentang sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan sekalian, itu ya penjelasan dalil yang berapa? Pertama ya dari Irbad bin Sariyah. Kemudian yang kedua kita lihat dari Huzaifah satu ya kayaknya ini harus dua pertemuan ya. Nanti yang terakhir Allah bin Mas'ud cukup panjang dan cukup penting, jadi nanti kita bahas di pekan yang akan datang. Yang kedua terakhir ya, An Huzaifah radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan kullu ibadatin, setiap ibadah lam yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka janganlah kalian lakukan ibadah tersebut. Saya ulangi, setiap bentuk ibadah yang tidak dilakukan, yang para sahabat Nabi Muhammad tidak beribadah dengan ibadah ini, maka kalian jangan beribadah dengan cara seperti ibadah ini yang sahabat-sahabat Nabi tidak pernah melakukannya. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Jadi kalau antum, kita menganggap ada satu amalan menurut kita ini ibadah, kita tanya, apakah para sahabat Nabi melakukan atau tidak? Kalau tidak, kita jangan melakukan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi itu. Kita jangan pernah melakukan suatu amal ibadah yang para sahabat Nabi tidak pernah melakukan ibadah itu. Itu fala ta'abbaduha. Fa innal awwala lam yada' lil akhari maqalan, karena generasi pertama umat ini yaitu para sahabat tidak pernah meninggalkan sedikit pun celah bagi generasi terakhir. Nah, artinya apa? Mereka itu pasti mengamalkan seluruh amalan yang diperintahkan oleh Nabi. Tidak ada celah sedikit pun yang ditinggalkan oleh mereka. Artinya generasi terakhir kita ini, ya, semua apa yang kita lakukan, apabila itu ibadah dan diajarkan oleh Rasul, pasti para sahabat udah melakukannya lebih dulu daripada kita. Nah ini, jadi nggak pernah ada satupun celah dari kebaikan yang tidak dilakukan oleh sahabat, pasti dilakukan seluruhnya. Kalau tidak dilakukan berarti itu nggak baik, itu tidak baik. Maka kita jangan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Fattakullah ya ma'sarul qurra, bertakwalah kalian kepada Allah, wahai para qurra. Qurra di sini para ulama ya, orang-orang alim. Al-qurra di sini maksudnya al-ulama. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa khudhu tariqa man kana qablakum, ikutilah jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu jalan para sahabat, ikutin. Jangan ditinggalkan, jangan dijauhi. Jangan buat jalan baru lah, tapi ikutilah jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup sebelum kalian. Rawahu Abu Daud. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah, maka tadi beramalah dengan sunnah Rasul, karena semua sunnah Rasul pasti dilakukan oleh sahabat. Karena sahabat orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Para sahabat adalah gurunya adalah Nabi langsung. Mereka adalah murid-murid Nabi. Mereka langsung belajar kepada Nabi. Mereka mencintai Nabi dan sunnah-sunnahnya. Nah, makanya sahabat itu dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat, misalnya was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan as-sabiqunal awwalun, generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina tabauhum bi ihsan. Atau radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum, dan Allah siapkan untuk mereka jannatin, surga-surga ya, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Nah, ini ayat-ayat yang
menunjukkan keutamaan para sahabat. Tadi surah At-Taubah ayat 100 yang tadi saya bacakan. Maka ijma sahabat jadi hujjah dan jadi sunnah. Sementara orang-orang yang datang setelah sahabat, setelah generasi sahabat termasuk tabi'in, fa innahu yu'ti wa yusib, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Maka generasi tabi'in, ya seperti Abu Hanifah itu generasi tabi'in, Mujahid, Hasan al-Basri, Atha, Taus bin Kaisan, banyaklah. Nah, itu generasi tabi'in. Apalagi setelahnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain, tabi'ut tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Mereka itu yukhti wa yusib, kadang benar, kadang salah, kadang salah, kadang benar. Tapi kalau Nabi tidak pernah salah ya, sahabat mereka berusaha ikut sunnah Rasul SAW. Nah, maka kita ikuti jalan mereka, jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, lalu terakhir bapak-bapak dan sekalian dikatakan, ammal qura'ul ladina fi akhiriz zaman, sementara para ulama yang datang di akhir zaman, fa ulaika laisu fuqaha. Mereka itu bukanlah para fuqaha, bukan ahli fikih. Atau al-qurra di sini kalau kita artikan secara letterlek, para ahli Quran gitu ya, para penghafal Quran. Di akhir zaman ini bukanlah bukan ulama. Orang yang hafal Quran di zaman kita sekarang, ya, oke, dia baik, tapi tidak sama seperti para penghafal Quran yang hidup di zaman Rasul. Para sahabat yang hafal Quran pasti ngerti ilmunya, ngerti fikihnya. Nah, para penghafal Quran yang hidup di zaman kita sekarang, mereka hanya didorong hafalin Quran, tapi ilmu-ilmu yang lainnya tidak mereka pelajari, hanya sekedar hafal. Nah, jadi beda sekali. Kenapa? Mujarrad qurra yaqra'unal Quran. Hanya sekedar dia bisa baca Quran. Mungkin bacaannya bagus, hafalannya banyak, tapi walakin la yatafaqahunahu. Mereka tidak memahami Quran. Ya, mereka tidak banyak membaca hadis. Mereka tidak paham tafsir. Nah, ketika pun mereka menafsirkan dengan bifahmihim al-qasir au bi ahwaihim ad-dhallah. Menafsirkan dengan pemahaman yang ya, al-qasir, pemahaman mereka yang dangkal dan mengikuti hawa nafsu mereka yang menyesatkan, bi ahwaihim ad-dhallah. Maka kalau kita mau menghafal Quran juga sekaligus pelajari tafsirnya, pelajari ilmunya. Kalau dulu sahabat belajar 10 ayat dari Al-Quran tidak nambah kecuali mereka paham betul dan bisa mengamalkan apa yang mereka pelajari dari 10 ayat itu. Kalau sudah paham betul, mereka sudah amalkan, baru nambah ayat berikutnya. Terus begitu. Kalau kita sekarang kan dikejar kan, semakin cepat dia bisa ngapalin Quran, semakin dianggap berprestasi, ya kan? Wah, 9 bulan sudah hafal, 7 bulan sudah hafal, sudah khotam menghafal Quran. Nah, kalau hanya sekedar khotam, ngapain kalau nggak paham? Kan gitu. Nah, harus dipahami, gitu ya. Karena memang kalau untuk menghafal itu standarnya 9 bulan ya. Kita nyetor 1 hari, nyetor 1 lembar bolak-balik ya dari 2 halaman, itu 9 bulan bisa selesai, 9 bulan. Istiqomah tiap hari terus nyetor 1 lembar semua. Nah, itu bisa selesai dalam 9 bulan. Tapi ngapain kalau hanya sekedar hafal tidak paham? Maka ada pondok, dulu kami di Sulawesi, di pondok tahfidz Quran. Memang syarat dianggap sebagai hafid itu kalau dia sudah bolak-balik 3 kali mengulang. Kalau baru 1 kali dia khatam, belum dianggap hafid, belum bisa diwisuda. Kalau udah 3 kali di store, ya tidak paham juga dengan tafsirnya, baru di wisuda, diberi ijazah ya. Tapi memang berat, tidak mudah itu 3 kali bolak-balik dia. Nah, tapi itu yang dianggap hafid.
Kalau baru satu kali belum. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, sahabat juga begitu ya. Kalau belum paham, mereka tidak nambah hafalan sampai mereka paham. Nah, maka kita sekarang yang hidup di zaman terakhir ini, yang menghafal Quran, bagus suaranya membaca Al-Quran, pahami Quran, ikuti jalan yang ditempuh oleh para sahabat, orang-orang generasi sebelum kita, yang langsung belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira ini bapak-bapak sekalian ya, yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Waktunya sudah jam 10 lewat ya. Nanti insya Allah hadis terakhir cukup panjang, tapi menarik nanti ya hadis terakhir ini. Kita akan pelajari di pekan yang akan datang. Demikian, silakan barangkali ada di antara bapak-bapak dan sekalian mau bertanya, kami persilahkan. Sebelumnya ya silakan. Mas Muarif, pardon. Di Indonesia itu kok banyak sekali itu amalan-amalan yang sepertinya kurang jelas gitu. Ya. Saya seringkali diajak melakukan atau ya ibadah yang tidak. Tapi saya mau menjalankan itu ragu dulu sudah. Apa ini iya sudah apakah keterbatasan ilmu saya gitu. Kan belum antara menolak dan menerima gitu. Contohnya kemarin itu ada ibu saya kan meninggal. Nah, ketika waktu itu ada kaum misalnya saya itu mengajak saya, ini mas kita sholat insan kubri apa? Anisul Qabr. Katanya untuk menolong yang tidak benar. Saya bertanya bingung. Karena saya ini ibu saya kami saya. Iya. Ya, terima kasih Mas Muarif. Yang pertama, kenapa di Indonesia kok banyak sekali nampaknya amalan-amalan yang kayaknya nggak ada contohnya kan gitu. Nah, makanya tadi Rasul udah bilang di generasi sahabat saja itu nanti kalian akan melihat ikhtilafan katsiro. Itu Rasul pesannya kepada sahabat. Apalagi di zaman kita yang jauh dari masa Nabi, pasti lebih banyak lagi perbedaan. Lebih banyak lagi amalan-amalan yang tidak dicontohkan, bertebaran di tengah-tengah kita. Bahkan dianggap itu sebagai satu kebaikan. Nah, kalau kita udah paham kaidahnya, udah paham prinsipnya, enak udah. Kan kita udah jelas tadi. Ya. Kullu ibadatin lam yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu pada ta'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, jangan beribadah dengan cara itu, jangan. Jadi bapak-bapak dan sekalian, ketika ada sesuatu yang dianggap ibadah, kita tanya aja dulu sahabat Nabi melakukan enggak? Udah tanya sama dia, ada enggak sahabat melakukan? Nabi melakukan ada enggak? Kalau enggak ya sudah enggak. Tapi kalau ada, mana dasarnya? Mana informasinya? Oh, ada ini dalam kitab ini, bahwa sahabat ini melakukan ini. Nah, baru kita amal. Kalau tidak, enggak perlu. Nah itu, jadi hadis yang kita pelajari ini menjadi patokan buat kita tadinya. Ya, man ya'is minkum ba'di fasayarah tilafan katsira. Siapa yang hidup dari kalian setelah aku akan melihat banyak sekali perbedaan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid. Udah. Kita ikuti sunnah Rasul, sunnah para sahabat khulafa'ir rasyidin. Kita berpegang teguh dengan sunnah itu dan kita gigit dia dengan gigi geraham kita. Artinya kita betul-betul jangan lepaskan sunnah itu. Jadi nggak usah bingung ya, dengan banyaknya amalan bid'ah di sekitar kita. Ya udah kita pegangnya sunnah. Kalau enggak sesuai sunnah udah tinggalin. Meskipun seluruh orang di kampung kita melakukan, tapi kalau nggak ada sunnahnya, ya kita tinggalkan. Nggak ada dasarnya kita tinggalkan. Ya itu Mas Arif. Yang pertama itu. Kok kenapa banyak? Ya karena memang dari dulu sudah ada. Bahkan sejak zaman sahabat sudah ada. Nanti di pertemuan terakhir, di hadis terakhir kita akan lihat. Tapi nanti ya kita akan bahas itu. Nah, artinya di zaman sahabat aja udah ada. Jangan sahabat loh. Apalagi di zaman kita sekarang. Jadi jangan heran kalau itu memang terjadi kan gitu.
Lalu yang kedua, ya tadi Mas Mu'arif cerita kasus yang dialami langsung ya di kampungnya. Itu gimana? Betul. Kalau kita ragu-ragu, meskipun yang ngajak, ya katakanlah Mbah Kaum gitu ya, Rois Kaum misalnya, Mbah Rois ya, kita nggak usah ikutin. Kalau kita ragu-ragu loh. Atau kalau kita berani tanya, Mbah nun sewu nggih, niki wonten dalile mboten nggih. Nah itu kalau berani, paling dimarahin dolal dalil. Ya paling digituin ya. Nah tapi penting karena apa? Karena dalam Al-Quran kan Allah bilang, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Yang bilang siapa? Allah yang bilang. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran kita, mata kita, hati kita, kullun ulaika kana mas'ula. Semua akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Kamu melakukan itu dari mana? Oh, saya dengar kata orang begini-begini. Kan telinga tuh. Saya dengar orang begini-begini ngomong. Saya melihat orang melakukan ini dan itu. Menurut perasaan hati saya kayaknya benar tuh apa yang dilakukan orang. Nah, ini datanya. Ada enggak dasarnya? Padahal agama ini harus mengikuti Rasul. Tugas Rasul adalah mengajarkan sesuatu yang benar. Mana yang dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Nah itu Mas Mu'arif, bapak-bapak dari sana. Gimana? Anisul Khobar nggak ada. Iya, tapi ada dilakukan oleh sebagian orang. Nah. Iya, di beberapa daerah itu setelah orang dikubur itu nanti habis maghrib ya, kumpulin sholat apa? Untuk si mayit namanya sholat Anisul Khobar. Ya, anis itu ya menunjukkan apa kasih sayang kepada orang yang dikubur itu, Anis al-Khobar. Ini nggak ada dasar. Ketika pun ada riwayatnya itu bukan riwayat yang sahih. Bisa dicari itu. Ya, di antum cari dalil tentang sholat Anisul Khobar. Lalu antum cek derajat hadisnya. Bukan hadis sahih. Tapi memang ada. Nah, itu. Karena sholat itu apalagi kemudian dihadiahkan untuk si mayit kan gitu. Nah, itu nggak bisa. Sholat nggak bisa. Nggak ada dalil sahihnya. Kalau sodako sih ada dalil sahihnya sodako. Terus bayar hutang untuk si mayit itu ada memang dasarnya. Puasa untuk orang yang sudah mati karena dia punya hutang itu ada dasarnya. Tapi sholat nggak ada sholat. Nah itu disebut Anis al-Khobar, itu nggak ada dasarnya. Allah Taala alam. Maksudnya tidak ada dasar yang sahih, tidak ada. Oke itu Mas Mu'arif. Yang lain? Ya monggo waktu kita. Saya pernah membaca sejarah penyebaran Islam masuk Indonesia itu ada dua periode. Ya. Pertama itu utusan dari para sahabat masuk Islam khususnya tanah Jawa itu dengan jalan apa adanya, maksudnya syiar dengan yang benar ini yang salah ini. Dan periode itu ternyata gagal. Gagal karena zaman itu Indonesia adalah Jawa, maksudnya Jawa dan Nusantara ini adalah kerajaan Hindu yang sangat kuat. Jadi utusan dari Timur Tengah, jadi dimakan cara memang dimakan dan dulu itu untuk kesaktian orang Jawa itu makan orang. Waduh, kayak Sumanto lah gitu ya. Kanibal ya. Akhirnya para pendakwa itu dimakan berarti ya. Benar, dimakan. Menurut sejarah yang saya baca itu memang untuk kekebalan ilmu itu orang Jawa seperti itu. Makan orang. Ya. Kemudian karena dirasa cara itu gagal, efektif, kemudian periode kedua mungkin para wali itu. Wali Songo itu. Ya, nanti dengan artinya dia asimilasi dengan pelan. Jadi beragama dengan pelan dia masuk ke zaman dulu Hindu ya, budaya Hindu kemudian ngikuti budayanya. Ya, misalnya contoh ada kalau Hindu ada tujuh harinan, 4 hari harinan itu setelah kematian. Ya, dimasuki dengan ajaran Islam. Nah itu mungkin seperti itu. Kombinasi lah gitu. Ya, ngasih pelan-pelan. Dan cara-cara itu ternyata berhasil sampai sekarang. Dulu memang nggak seperti sekarang ya. Belajar dengan mudah ya, kita bisa lihat hadis, ada kajian. Kan dulu tidak ada
secara langsung agama Islam itu seperti apa. Ya, mungkin dari penyebaran para wali itu Islam masuk ke Indonesia. Dan gimana itu kalau maksudnya penyebaran Islam dalam koridor misalnya wayang itu, apakah itu diperbolehkan? Menyebarkan Islam lewat wayang itu ya? Ya, dengan alat-alat budaya itu, seperti yang dilakukan para wali. Gimana Ustaz? Ya, baik, terima kasih Pak Lutita. Ya, tentang sejarah tadi ya, untuk ceritakan. Sejarah itu tidak memiliki kebenaran yang mutlak ya. Itu satu yang harus digarisbawahi. Sejarah itu tidak memiliki kebenaran yang mutlak ya. Bisa ada benarnya, bisa ada nggak benarnya juga kan. Nah, itu. Bisa juga diselewengkan sejarah, itu sangat mungkin. Itu satu yang harus kita sadari, maka jangan jadi dasar mutlak untuk membenarkan sesuatu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang banyak cerita bahwa dakwah Wali Songo itu ya sangat berbaur dengan budaya masyarakat yang ada. Jadi tidak frontal gitu ya. Nah, ini salah, tidak, tapi pelan-pelan masuk, akhirnya mereka bisa nerima dengan lapang dada. Bahkan saya pernah dengar ada seorang Ustaz Zainal Abidin ya rahimahullah. Beliau kan punya judul bukunya itu? Mas Apri masih ingat? Intinya beliau membahas dalam bukunya. Saya kemarin cari bukunya mau saya beli, tapi pas habis stoknya. Membahas tentang dakwah para wali songo itu. Jadi banyak yang diluruskan. Jadi banyak hal yang keliru menyimpang dalam catatan sejarah. Sebenarnya nggak seperti itu. Nah, beliau meluruskan. Ya, salah satu yang saya dengar langsung dari beliau dalam kajian beliau itu. Nah, sebenarnya di antara 9 wali itu ada 2 kelompok. Ada yang memang tegas. Pokoknya kita lurus. Ada yang memang agak longgar. Ada yang ketat, ada yang longgar. Nah, yang longgar ini memang yang kemudian dia mendapat dukungan dari penguasa waktu itu. Bahkan yang ketat ini disingkirkan gitu ya, disingkirkan. Akhirnya yang longgar-longgar itu, tapi mereka sudah punya kesepakatan. Nanti suatu saat ketika mereka sudah masuk Islam, menerima Islam, itu harus diluruskan. Jadi jangan dibiarkan. Cuma belum sempat diluruskan. Nah, terus berlangsung sampai sekarang. Mereka keburu wafat gitu ya. Yang agak longgar ini keburu wafat. Tapi udah ada kesepakatan, iya nanti mereka akan diluruskan. Itu ya sekilas ya yang pernah saya dengar dari penulis kitab tentang, saya lupa ya, meluruskan sejarah Wali Songo apa? Fakta baru Wali Songo. Ustaz Zainal Abidin yang nulis. Nah, nanti bisa dicari tuh. Saya kemarin sudah cari-cari, tapi bukan lewat online ya, langsung ke toko buku yang biasa menjual. Waduh, Afwan habis pas stoknya pas habis gitu. Karena saya tertarik juga ya untuk membaca secara detail ya. Nah, itu Pak Lukito jadi intinya memang ya kita harus lihat situasi perlu. Kan ada dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili", katakanlah ini adalah dakwah, ini adalah jalanku. Allah bilang kepada Rasul Muhammad, "Qul", katakan, "hadhihi sabili", dakwah inilah jalanku, "ad'u ilallahi ala basiratin", aku menyeru kalian untuk kembali kepada Allah ala basirah. Dakwahnya berdasarkan ilmu, basirah. Ana wa manit taba'ani. Dakwah saya dan orang-orang yang mengikutiku, kata Rasulullah. Jadi dakwah itu mengajak orang untuk kembali kepada Allah memang harus pakai basirah, ala basirah, berdasarkan ilmu maksudnya. Ilmu apa? Ilmu apa yang akan kita dakwahkan satu. Kita harus paham apa ilmu yang akan kita dakwahkan kepada masyarakat. Harus tahu dong ilmunya. Yang kedua, ilmu tentang bagaimana cara dakwah yang efektif. Nah, itu perlu dipelajari juga memang. Supaya apa? Tidak kontraproduktif kan. Kita dakwah, mereka bisa terima. Itu perlu dipelajari juga. Nah, bisa jadi apa yang lakukan Wali Songo, mereka sudah riset kan. Lakukan riset, oh ini yang diterima begini, kalau ini diterima. Oke, kita lakukan ini. Nah, yang ketiga adalah basirah, ilmu tentang masyarakat yang akan kita dakwahi. Yang kedua kan cara. Yang pertama ilmunya, yang kedua cara menyampaikan ilmunya,
Yang ketiga, tentang masyarakat yang akan kita dakwahi, atau dalam istilah ilmu dakwah itu disebut mad'unya. Masyarakatnya harus paham karakteristik masyarakatnya seperti apa, rata-rata mereka mata pencahariannya apa, kebiasaannya apa, kita harus paham kalau kita mau berdakwah di satu masyarakat tertentu. Nah, sehingga tadi ketika kita dakwah bisa masuk, bisa efektif gitu. Kita harus punya ilmu tentang itu. Maka ada ilmu psikologi dakwah kan. Ada nanti kitab manhaj dakwatun nabi ya, metode dakwahnya nabi. Nah, itu penting memang dipelajari. Mungkin Wali Songo sangat besar kemungkinan mereka mempelajari itu semua, mempelajari masyarakatnya, dakwah yang pas, efektif, bisa diterima seperti apa khususnya. Nah, maka tersebarlah, diterima. Tapi tadi hal-hal yang masih keliru itu harus diluruskan. Tadi mungkin pakai gamelan kan, ya, pakai wayang. Kalau emang itu bisa masuk dulu, pakai dulu. Tapi nanti suatu saat luruskan. Jangan terus. Ya, termasuk tahlilan kan. Mereka orang-orang Hindu biasa ada acara ritual ya sampai 7 hari, 100 hari, 40 hari, 1000 hari kan gitu. Masuk dulu. Termasuk mungkin 7 bulanan kan. 7 bulanan. Dulu masyarakat Hindu ada itu. Nah, supaya tidak frontal ikut itu, tapi diisi dengan bacaan-bacaan, kalimat-kalimat thayyibah. Nah, tapi kalau kita ditanya sekarang, itu ada nggak contohnya dari Nabi? Nggak ada kan? Nggak ada. Artinya harus diluruskan. Suatu saat nanti luruskan. Tapi tadi belum sempat diluruskan, para wali sudah wafat duluan, lalu masyarakat menganggap itu suatu kebenaran. Tugas kita yang sekarang, kan udah banyak Islam nih, ya kita luruskan, melanjutkan tugas para wali songo itu. Kita luruskan yang belum dihilangkan dari tadi apa? Yang masih campur aduk, ya kita luruskan. Yaitu Pak Luki itu Allah Ta'ala alam. Cukup? Cukup ya? Nah, insya Allah malam ya. Nanti insya Allah ini kalau bisa supaya tuntas Bapak Ibu dan Bapak sekalian yang hadir sekarang nih, pekan depan hadir lagi kalau bisa nih. Karena hadisnya agak panjang tapi menarik untuk disimak ya, untuk dibaca dan kita pelajari nanti insya Allah. Sebagai penutup juga sekaligus dari bab al-hadzar mina at-tahdhir minal bidah ini. Jadi saya kira ini terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan ibu sekalian. Nanti ditutup oleh Mas Isna selaku pembawa acara. Saya mohon maaf ya jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan. Saya akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.